Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daphne Aurora, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan tubuh yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Baiklah, ini adalah gambar dari sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan proses metabolisme akan memproduksi gas karbon dioksida sebagai produk limbah yang harus dibuang dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ tubuh dapat berfungsi dengan normal dan baik. Pernapasan yang berlangsung lancar adalah hasil dari kerja masing-masing jaringan dan organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Tak hanya membantu Anda bernapas, fungsi sistem pernapasan lainnya yakni membuat Anda bisa bicara dan dapat mencium sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi partikel berbahaya melalui mekanisme pertahanan alami seperti batuk, bersin, dan kemampuan menelan. Sistem pernapasan manusia terbagi ke dalam dua bagian, yaitu organ pernapasan bagian atas dan organ pernapasan bagian bawah. Organ sistem pernapasan bagian atas. 1. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Selain dari hidung, udara juga bisa masuk dan keluar dari mulut. Biasanya bernapas lewat mulut dilakukan ketika Anda membutuhkan udara yang lebih banyak. 2. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung, di dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup dari hidung. 3. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. 4. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Amandel bukan bagian dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkannya lewat operasi. 5. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di bagian belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea. 6. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring. Selama bernapas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan kita tersedak. Organ sistem pernapasan bagian bawah, yaitu 1. Laring atau kotak suara adalah rumah bagi pita suara. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan tenggorokan. Laring memiliki 2 pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernapas, udara akan mengalir melewati 2 pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. 2. Trakea atau batang tenggorokan adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada sternum, dan kemudian membelah menjadi 2 tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki 1 bronkus. 3. Tulang rusuk
adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada, seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerakan paru-paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. 4. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. 5. Pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada. 6. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. 7. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli ada kapiler pembuluh darah. Nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah vena dan arteri, kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkan ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. 8. Tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus, dahak, lendir, cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Batuk juga bisa menjadi cara sistem pernapasan manusia mencegah benda asing masuk ke paru-paru. 9. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Ada juga cara kerja sistem pernapasan manusia yang disebut sistem respirasi. Proses respirasi dimulai saat Anda mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan Anda menarik napas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang Anda hirup. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara di ujung percabangan. Di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara atau alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk melanjutkan dikeluarkannya melalui paru-paru lalu dihembuskan melalui hidung. Penyakit yang menyerang sistem respirasi dapat terganggu akibat udara yang dihirup, apalagi jika udara tersebut mengandung kuman. Ancaman penyakit tak hanya datang dari luar sistem pernapasan. Beberapa gangguan pernapasan juga dapat berasal dari sistem pernapasan itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang umum menyerang sistem pernapasan, yaitu peradangan, iritasi, nyeri. Penyakit itu yaitu asma, pilek, flu, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronik, radang paru-paru, TBC, kanker paru-paru, fibrosis, kistis, efusi pleura, dan sarkoidosis. Cara
Untuk menjaga organ pernapasan kita agar tetap sehat diantaranya, hindari polutan yang dapat merusak saluran udara diantaranya seperti asap, bahan kimia, dan gas radioaktif. Gunakan masker jika Anda terpapar asap, debu, atau jenis polutan lainnya. Hindari merokok dan terpapar asap rokok. Konsumsi asupan sehat yang mengandung banyak buah dan sayuran. Minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. Berolahraga secara teratur. Cegah infeksi dengan mencuci tangan sesering mungkin. Dan lakukan vaksinisasi secara berkala. Segitu saja yang bisa saya ucapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata ataupun apapun itu, mohon maaf karena saya baru pertama kali. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.